Salam saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini dan terima kasih buat Anda yang mau mengklik video ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe di channel ini, mari berkenalan dengan saya dengan subscribe di channel ini dan juga berikan komentar dan like. Dan jikalau bermanfaat, biarlah video ini di-share kepada banyak orang. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memposting tentang kesaksian daripada seorang bapak yang luar biasa, di mana dia dulunya tidak percaya Yesus. Dia seorang haji, bahkan ayahnya seorang haji, dan dia ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi akhirnya satu waktu dia bisa percaya kepada Tuhan. Nah, mari kita akan simak kisah kesaksiannya yang luar biasa, dan kiranya dengan kesaksian ini kita semua diberkati, dan mari kita akan simak bersama-sama. Saya hambanya Burhanuddin Haji Usman, lahir dari keluarga non Kristen, dan tidak ada leluhur saya menjadi orang Kristen. Ayah dan ibu saya Muslim dan beliau adalah haji, ketua Partai Persatuan Pembangunan sejak dari zamannya Naro, Haji Naro. Nah, lalu dia anggota DPRD. Nah, saya dibesarkan dari keluarga itu Haji Usman. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya sesudah besar ini saya akan jadi orang Kristen. Satu waktu saya ada di Jakarta dan bekerja. Pulang bekerja saya naik ke bis pada waktu tahun 1982. Saya duduk di bus itu, lalu duduklah seorang laki-laki di atas bus itu. Nah, lalu laki-laki ini bawa dua tentengan ikatan yang saya pikir dulu itu adalah agenda. Kalau agenda saya kepingin minta satu. Lalu saya bertanya kepada beliau, apakah Bapak bawa agenda? Dia jawab saya, ini bukan agenda deh, ini kitab sucinya orang Kristen katanya. Lalu saya bertanya lagi, apakah Bapak orang Kristen? Oh, saya bukan orang Kristen deh, kata dia. Nah, kalau Bapak bukan orang Kristen, lalu Bapak siapa? Nggak boleh loh bukan orang Kristen bawa-bawa Alkitabnya orang Kristen, haram, saya bilang gitu. Nah, lalu saya berkata kepada beliau, di dalam Islam itu imam dan mukmim itu sama saja. Jadi apa yang membedakan antara Bapak bukan orang Kristen lalu Bapak bawa Alkitabnya orang Kristen? Oh, saya ini bukan orang Kristen, tapi saya ini adalah pendetanya orang Kristen. Oh, apa perbedaan pendeta dengan orang Kristen? Saya tanya di dalam bis itu. Lalu dia menjawab saya, perbedaannya orang Kristen itu adalah pendeta dengan orang Kristen adalah pendeta itu sudah 90% melakukan firman Tuhan, sementara orang Kristen baru 25% melakukan firman Tuhan. Kata beliau. Tapi apa yang beliau katakan sesudah saya jadi pendeta benar juga, saudara. Bukan berarti bahwa semua pendeta sudah melakukan firman Tuhan 90 bahkan 100%. Kalau ada pendeta, ada orang Kristen, ada aktivis gereja yang mengatakan bahwa dia sudah melakukan firman Tuhan 90 bahkan 100%. Orang itu sudah tidak ada di bumi. Dia sudah diangkat karena dia orang sempurna. Kita semua, pendeta, penginjil, hamba Tuhan, orang Kristen, tidak ada yang sempurna. Kita semua setiap hari disempurnakan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Jadi dengan bahasa saya, kalau ada orang Kristen yang jatuh dalam dosa, jangan ditinggalkan, jangan dibuang, jangan dijauhi. Tarik mereka kembali kepada jalan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang jauh dari Tuhan, jangan tinggalkan mereka, tarik mereka, biarkanlah mereka, yakinkan mereka bahwa mereka tetap berdiri tegak di sebelahmu. Karena untuk itulah engkau hidup, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang lain. Jadi akhirnya dari pembicaraan itu, lalu dia bertanya kepada saya, adek agamanya apa? Saya bilang saya Muslim. Oh, lalu dia copot dari ikatan itu, lalu dia memberikan kepada saya satu Bible, Alkitab, dia berikan kepada saya. Lalu dia turun, kami berpisah. Sejak dari peristiwa itu saya tidak lagi ketemu dengan beliau.
Saya tidak tahu namanya siapa, dari gereja mana, organisasi apa, saya nggak tahu. Akhirnya saya bawa Alkitab itu pulang ke rumah. Nah, lalu beberapa 2 minggu sesudah saya Alkitab itu ada di rumah, saya ingin mempelajari ini Alkitab. Apa isinya kitabnya orang Kristen? Sesudah sholat isya saya deret ada Al-Quran saya, ada hadis Nabi beberapa hadis, lalu ada Alkitab yang belum pernah saya baca. Kalau Al-Quran saya sudah hatam, karena pada waktu saya disunat saya harus hatam Al-Quran. Lalu kalau Al-Quran dibuka dari belakang ke depan, dibaca dari kanan ke kiri karena huruf Arab. Nah, Alkitab ini apakah dibuka dari belakang ke depan, dibaca dari kanan ke kiri, saya nggak tahu. Akhirnya setelah itu saya berdoa, saya membuka ini Bible dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ini Bible dan saya kaget, saya menemukan satu kalimat yang paling depan, itu ada kalimat kejadian. Besar sekali saudara, kejadian. Pada waktu saya membaca kata kejadian itu, betapa kagetnya saya. Lalu saya berpikir, berkata dalam hati saya, ini ada kejadian apa ini gitu. Akhirnya karena saya baca itu satu malam, satu pasal itu, saya benar-benar pada waktu saya baca kitab kejadian itu, saya benar-benar menemukan sebuah pengetahuan yang baru. Kenapa saya menemukan sebuah pengetahuan yang baru? Karena agama saya Islam tidak menceritakan bahwa Tuhan hari pertama Tuhan menciptakan apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, hari yang kelima apa, itu enggak ada. Tuhan menciptakan manusia hari yang ke-6 dan 6 masa Tuhan menciptakan alam semesta. Demikian kata Al-Quran. Tapi begitu saya baca Bible, saya mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi saya tahu dari Bible bahwa Tuhan menciptakan hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, hari keempat ini, hari yang kelima ini. Lalu saya berpikir, sesudah saya membaca, berpikirlah saya, rupa-rupanya kitab ini bagus. Kenapa bagus? Karena memberi pengetahuan. Karena memberi pengetahuan, akhirnya saya baca setiap malam, lupa ama ngaji saking enaknya ini baca Alkitab. Saya tidak pernah ngantuk kalau baca Bible. Heran orang Kristen banyak ngantuk kalau baca Alkitab. Yang merasa diri, jangan tersinggung, jangan marah, tapi harus bertobat. Saya sampai ngototnya saya baca Alkitab ini, saudara. Alkitab ini saya ini sudah tidak ada bentuknya. Sudah seperti ini kitab Mazmur. Ini lagi, ada lagi kitab Yehezkiel, kitab Ratapan, sudah seperti ini, saudara. Jadi saya baca setiap malam ini Bible karena memberikan pengetahuan. Saya baca terus, ketemu dengan hambanya Nabi Nuh. 40 hari 40 malam datangnya hujan, badai dan banjir, manusia dan binatang mati. Sama kisahnya. Lalu saya ketemu dengan kisah Nabi Ibrahim, atau di dalam Bible ini Abraham. Dan Abraham mempersembahkan, dalam Bible ini Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Sementara di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bahwa Tuhan Abraham atau Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya, tetapi disebut anaknya yang tunggal. Saat itulah saya berpikir, kok berbeda ini yang dikorbankan. Satu tidak dijelaskan, yang Bible dijelaskan. Anakmu yang tunggal yang bernama Ishak. Memang di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22 ayatnya yang kedua dijelaskan di sana bahwa firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih ini, yakni Ishak. Memang secara terang-terangan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Tapi saya berpikir dua agama ini salah. Kalau salah yang dikorbankannya berarti ada satu yang benar. Mana yang benar itu saya cari. Saya tidak mencari guru ngaji untuk menanyakan kasus ini. Saya juga tidak mencari pendeta atau orang Kristen untuk menanyakan mana yang benar di antara dua cerita ini.
Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada hikmat mana yang benar di antara dua kitab suci ini dan mana yang benar di antara dua agama ini, karena ini adalah dasar. Kalau dasar, pondasi rumah yang kita bangun dasarnya salah, ke atasnya pasti salah. Kalau dasar iman itu salah, ke atasnya juga pasti salah. Saya baca terus. Saya tidak meminta petunjuk siapapun. Saya baca. Saya tidak pernah membaca Bible ini secara acak. Saya baca secara berseri. Baca tahun pertama saya baca, tahun kedua saya baca, tahun ketiga saya baca, tahun keempat selesai perjanjian lama. Nah, lalu tahun berikutnya saya baca perjanjian baru. Di dalam kitab Matius saya baca Matius. Dan saya menemukan sebuah kalimat yang sangat luar biasa di dalam perkataan Yesus Kristus di dalam Injil ini. Dia berkata, kalau kamu ditampar pipi yang kanan, kasih juga yang kiri. Berdoalah untuk musuhmu, berkatilah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Ini adalah ajaran yang paling mulia. Tidak ada ajaran, terlebih-lebih agama saya yang lama tidak ada mengajarkan perkara yang seperti itu. Tapi begitu saya baca Bible, saya menemukan ajaran yang sangat-sangat mulia. Tidak ada seperti itu. Kamu ditampar pipi yang kanan, kasih juga yang kiri. Berdoalah untuk musuh, memintalah berkat untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Itu semua ada di dalam Bible dan itu perkataan Yesus Kristus. Saya terus membacanya. Di kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, saya membaca satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Kalimat itu berbunyi demikian. Perkataan Yesus Kristus. Pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-18 dari kitab Matius. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Jadi Yesus Kristus itu berkuasa di langit dan di bumi. Saya kembali buka, saya punya kitab Al-Quran dan saya membuka di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hambanya Nabi Muhammad. Dan lalu Nabi Muhammad menuliskannya di dalam sebuah ayat di dalam Ali Imran 3 ayat yang ke-45. Demikian. Isabnu Maryama wajiham fid dunya wal akhirah. Apa artinya? Sesungguhnya Isa anak Maryam atau Yesus Kristus putra Maryam, dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Saya menggabungkan antara surat Ali Imran 3:45 dengan Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Matching, cocok. Satu nama yang disebutkan oleh dua kitab ini, nama Yesus Kristus yang berkuasa di langit dan di bumi, nama Isa Al-Masih yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Al-Quran menceritakan bahwa bukan Nabi Adam yang terbesar di dunia dan akhirat, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Daud, bukan Nabi Sulaiman, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Zakaria, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ayub, bukan nabi-nabi yang lain. Tetapi Al-Quran menceritakan bahwa yang terbesar di dunia dan di akhirat adalah Isa putra Maryam, atau di dalam Bible Yesus Kristus anak Maryam. Saya menyimpan perkataan itu. Lalu saya membaca lagi Lukas. Saya ketemu dengan Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus yang adalah firman itu, dialah yang menjadi. Oke, demikian kesaksian